audisi, gue kagak lihat lu pisan. Oh, Bukannya teman lo mau daftar katanya? Temen yang mana? ini teh beneran Bang Suts? Gue yakin lo pasti bakal bisa mainin peran ini dengan baik. Udah, lo percaya diri aja. Confidence. Ih, apa sih bagusnya si Lilis itu? Sampai dikasih film sama sutradara. Lilis sih cantik, baik hati dan tidak sombong, rajin menabung, rajin bantu orang tua masak, ngantor catering, dan yang pasti jago acting. Ih, stop. Risik, tau nggak? Alhamdulillah, Mang. Ini dapat kesempatan lagi casting di tempat lain. Di sana. Jadi maksudnya kalian bersekongkol mau ngerjain aku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngopia. Udah tutup. Setiap kali saya kesini, mesti tutup. Untung saya nggak mau ngopi. Nih, ngasih jadwal ronda. Dibaca malah celingak-celingu. Kamu nyari apa tuh? Saya teh lagi nungguin Lilis, khawatir. Udah maghrib belum pulang-pulang. Kamu tuh terlalu khawatir sama si Lilis. Lilis kan sudah gede. Pulang malam dikit, wajar. Udah kebiasaan atuh teh. Susah dihilangin. Tapi saya itu bangga banget sama kamu. Ngizinin si Lilis jadi artis. Selama ini kan warga cuma jadi figuran. Padahal syutingnya di Kampung Kodok. Aduh, makasih ya teh. Selama Lilis teh syuting FTV bukan nyanyi, saya pasti support 100%. Wah, saya seneng sama kamu. Saya doain si Lilis jadi artis terkenal. Iya. Saya bangga banget sama kamu. Tapi kalau si Lilis jadi artis terkenal, dia bakalan sibuk, jarang di rumah. Kamu sering ditinggal di rumah sendiri. Waduh teh, saya teh nggak pernah kepikiran seperti itu. Saya teh belum siap ditinggal sendiri di rumah. Makanya cari istri lagi. Jujur ya teh, sampai detik ini teh, saya belum kepikiran buat tinggal lagi. Bisa aja. Setiap ngomong muka saya diobok-obok atuh. Sekali lagi. Plon, lo yakin gak ya kalau gue bisa jadi peran utama? Oh Magic, that's right. Yakin. Demplon yakin. Ngapain Demplon ngajak kakak Nancy ke sini? Nih, Demplon denger-denger sutradara di sini itu orangnya genit, suka godain cewek-cewek. Makanya kakak Nancy harus bisa memenuhi keinginan Pak Sutradara. Emang lo pikir gue ini cewek murahan? Enggak, Demplon nggak bilang kakak Nancy cewek murahan. Justru Demplon yakin 1000% kalau kakak Nancy bisa ngerayu untuk sutradara tanpa harus jual diri. Buktikan kemampuan kakak Nancy. Kakak Nancy, gimana? Udah nemu caranya belum? Belum. Ntar aja dipikirin. Yang penting kita tuh kenal dulu sama sutradaranya. Tapi, lo nggak salah jadwal kan, Plon? Hah? Ini kok sepi banget sih? Cuman ada alat-alatnya doang. Apa mereka pada libur ya? Enggak kakak Nancy. Kata temen Demplon yang kru, enggak hari ini enggak libur. Orang sutradaranya suka nambahin scene, demen banget syuting sampai pagi. Gimana kalau kita ke sana aja tuh? Yuk, ayo kakak Nancy. Le, besok pagi jangan lupa ya, casting. Jangan sampai terlambat. Coba aja Mang Deden itu bokap gua. Pasti gua bahagia banget. Lalu malah bengong. Woi,
Kenapa? Gua kayak ngobrol sama patung. Li, castingnya digeser siangan bisa nggak? Soalnya gue pagi harus ke rumah dulu. Lu mau ngambil duit? Aman. Berarti itu jalannya berpencet aja. Dan ingat lu, jangan sampai melomolin gua. Karena kunci nomor artis itu satu itu attitude. Jangan sampai ahli manajemen itu punya artis yang attitude-nya jelek. Wah, itu bahaya. Bisa mencemarkan nama ahli manajemen. Lah gua kasih tahu mah masuk ke dalam lagi. Sayang, acting kamu tuh hari ini oke banget loh. Oh iya? Iya, buktinya saya nggak minta take ulang kan sayang? Makasih ya, berkat kamu, aku jadi main film di sini deh. Sama-sama Cinta. Kamu itu cantik banget. Gendut banget sih sutradaranya. Ih, berarti bener apa kata temen Demplon. Kalau Pak sutradaranya itu emang genit, makanya banyak pemain yang deketin dia biar dapat peran terus. Wangi lagi. Sayang, gimana kalau kita ngerayain keberhasilan syuting kita hari ini dengan ke hotel? Ingat loh sayang, kamu udah 3 hari nggak ngasih jatah. Mau nggak? Iya deh, apa sih yang ngeliat abang? Nanti janji ya aku bisa main film di tempat abang sayang lagi? Pasti sayang. Kita ke hotel sekarang ya. Mereka ke hotel. Kita ambil video dan foto sebanyak-banyak. Bener-bener. Ayo sayang. Iya. Apa sih? Enggak, itu ada angin kayaknya. Yuk. Ayo. Iya, sebentar. Kamu kok nggak ngabarin Mama dulu kalau kamu mau pulang, sayang? Mama kangen, tau nggak? Iya, aku juga. Gemes. Kamu kok nggak ngabarin? Emang ada apa, sayang? Hah? Kamu kenapa? Hah? Ada apa, sayang? Sayang? Kamu apa? Anu, aku kan punya alarm pengingat. Dan aku baru ingat kalau hari ini Papa lagi ulang tahun. Kamu ngasih kue buat Papa? Apa yang buat kamu kepikiran ngelakuin ini, sayang? Jadi aku kenal satu sosok yang menurut aku beliau ini adalah orang yang sangat baik, pengertian, tidak pernah pilih-pilih, dan yang paling penting dia adalah seorang ayah yang sangat pengertian terhadap anaknya, selalu support anaknya dan selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh anaknya. Dan itu menyadarkan aku kalau aku masih punya Papa. Ya, kalau gitu masuk aja dulu. Masuk dulu. Masuk. Iya, Ma. Masuk. Wah, kuenya lucu sekali. Makasih ya, sayang ya. Sampai kapanpun Papa nggak akan pernah mendukung mimpi kamu. Ngapain sih kamu bawa waktu buat kerjaan yang nggak jelas kayak gitu, ha? Buat apa? Maksud Papa artis itu nggak jelas. Iya, nggak jelas.
Rio, kamu udah sarapan? Makan dulu yuk sambil nunggu papa. Papa kayaknya lagi mandi. Yuk kita makan yuk. Aku lupa aku ada jadwal castingnya, nggak bisa aku tinggalin. Aku jalan ya. Untuk kue ini minta tolong Mama aja ngasih ke Papa ya. Sayang, kok buru-buru sih? Bentar lagi ya. Ya, Ma. Dengar. Sebelum aku masuk ke sini, aku tadi udah berusaha untuk menguatkan diri aku. Tapi begitu aku ngeliat ada foto di sana, seketika aku nggak bisa ngelupain apa yang udah kita lewatin, Ma. Perlakuan Papa terhadap kita. Aku nggak bisa, Ma. Iya. Mama ngerti perasaan kamu. Mama jaga diri ya. Titip salam aku buat Papa, oke? Ngapain kamu kesini? Selamat pagi, Bapak. Apa tujuan kamu nemuin saya? Saya mau dapat peran dari produksinya film Bapak. To the point banget kamu sama saya. Memangnya kamu bisa kasih saya apa? Saya bakal kasih sesuatu yang gak bakal bisa Bapak tolak. Wangi. Saya bisa jaga rahasia Bapak satu ini. Kok diam? Kenapa? Bisu kamu. Saya tanya kenapa kamu nginjekin kaki kamu lagi di rumah ini? Papa gimana kabarnya? Sehat ya? Pak, sabar Pak. Si Leo datang ke sini, dia bawa kue ulang tahun buat kamu. Dia inget loh ulang tahun kamu. Nih, lihat nih. Aku nggak butuh kue ulang tahun. Dan saya juga nggak butuh ucapan ulang tahun dari anak durhaka kayak kamu. Pak, cukup Pak. Kamu yang cukup. Udah berapa kali aku bilang sama kamu, stop nemuin anak ini. Bukan salah Mama. Pak, tapi dia anak kita. Darah dagingku. Yakin kamu? Yakin kamu dia ini anak kita? Selama dia terus membangkang dan nggak menuruti perkataan aku, dia bukan anak kita.